Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami mengalami begitu banyak kasih dan pertolongan Tuhan. Sebab itu malam hari ini kami datang bawa setiap ucapan syukur kami. Kami bawa persembahan kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan perkenanan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Biar malam hari ini kami bawa setiap hati kami datang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur. Terima kasih Bapa. Mari bawa setiap hatimu sembah Dia. Lebih dalam kami menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu kasih-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Jamahan-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa hadirat-Mu itu tidak pernah terbatas. Terima kasih Tuhan. Biar mengalir kuasa-Mu di tempat kami. Mengalirlah Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari bawa setiap ucapan syukur-Mu malam hari ini. Angkat hatimu. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. Terima kasih. Oh, segala pujian bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam, mari sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Amin. Sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah. Mari sembah Dia. Ku sembah. Mari bawa hatimu malam hari ini. Naikkan pujian dan syukur-Mu. Engkau yang mengalami kasih Tuhan. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Engkau yang mengalami mujizat Tuhan. Dengan segenap hati kami nyatakan malam hari ini Bapa. Haleluya. Oh, ini hati kami Tuhan. Ku sembah Kau. Kami sembah Kau. Ku sembah. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Sembah Kau. Ku sembah Kau. Kami sembah. Ku sembah Kau Bapa. Amin. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami sembah Kau. Ku sembah Kau. Kami sembah. Ku sembah. Oh, dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Ku membalas kasih-Mu. Oh, Tuhan. Ku sembah Kau. Sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Engkau Tuhan yang kudus. Bertahta di atas setiap pujian umat-Mu yang rindu mencari Engkau. Oh, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Menyenangkan. Jamah setiap hati kami. Kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu
nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan. Bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, kami rindu kasih-Mu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Mari jamah setiap kami malam hari ini, bawa setiap hati kami masuk lebih dalam, menikmati hadirat-Mu. Oh, Kau yang kudus, oh Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, kami haleluya, haleluya. Kudus Engkau Tuhan. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Sembah Dia, mari bersama. Haleluya. Angkat hatimu, mari sembah Dia. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Engkau yang kudus, Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah nama. Mari segenap hatimu sama-sama. Haleluya, haleluya. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Segenap hati kami menyembah Engkau Yesus. Segala pujian hormat kami bagi-Mu yang kudus. Haleluya. Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Bekerja di tengah-tengah kami, bermengalir kuasa-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi sama-sama mari sembah Dia, katakan haleluya, 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 haleluya. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama. Sekali lagi bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus Tuhan, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa Semoga Anugerah Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, berbicara buat kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami dalam nama Yesus. Kami sambut berkat Tuhan lewat firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus, haleluya,
Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa. Malam hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu untuk menguatkan iman kita. Shalom Ibu Debbie dan seluruh jemaat Mesbah Doa. Saya mau bersaksi karena saya sudah bernasar kepada Tuhan. Kalau Tuhan bernasar kepada Tuhan, jika urusan pembuatan hak waris selesai, saya mau bersaksi di Mesbah Doa. Jadi ceritanya setelah kakak kami meninggal, selaku adik kandung, kami harus menyelesaikan segala urusan yang belum beres. Urusan bank, anggunan, dan lain-lain. Karena surat itu penting dan sangat diperlukan selaku hak waris. Ketika nama orang tua waktu itu ada nama orang tua saya yang salah dari instansi yang dulu. Penulisan marga juga menjadi masalah karena jadi berbeda-beda. Kami terpaksa harus bolak-balik mengurus hanya karena salah pengetikan. Karena cici saya belum menikah, maka kami selaku adik yang harus mengurus semuanya. Ketika dia meninggal, dia juga tidak berkata apa-apa segala urusannya, ya, karena memang dia agak tertutup. Kami bertiga hanya minta hikmat pada Tuhan. Kami harus mulai dari mana, membereskannya, mencari data-datanya juga. Tapi di saat kami terpuruk, kehilangan kakak kami hanya bisa sujud tiap hari berdoa kepada Tuhan. Dan hari ini mau ketemu siapa lagi, setiap hari hanya bertanya begitu. Harus kemana lagi? Di saat saya benar-benar hanya meminta hikmat Tuhan, satu persatu puji Tuhan urusan mulai beres. Bahkan orang-orang yang kami temui juga luar biasa selalu baik kepada kami. Mau membantu dengan sukarela, hanya air mata dan sujud menyembah ya kepada Tuhan karena bersyukur semuanya bisa beres. Ya, karena di atas akal pikiran manusia pasti sulit. Dan situasi yang kami alami juga ya. Saya ketika sulit saya hanya selalu putar lagu-lagu pujian. Saya percaya walaupun gunung itu tidak berpindah, namun aku tak percaya. Dari awal mengiring cici saya sakit, ya, cici saya pernah kepahitan kepada Tuhan. Ya, dan kami bergumul agar imannya sampai dia menyerah dan berkata, saya mau pulang ke rumah Bapa. Peperangan iman saat dia menghadapi maut, ya saya puterin khotbah-khotbah ibu. Ya, kadang dia juga ikut nyaut-nyaut, ikut nyanyi-nyanyi. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus mengampuni, akan merebut jiwanya kembali untuk ya ketika dia mempersiapkan hidup pulang ya ke rumah Bapa, dia bahkan memanggil nama Yesus. Sebagai jemaat Mesbah Doa, saya bersyukur Bu, ya karena Ibu selalu beri makanan yang keras. Selalu berkata hiduplah seolah-olah kita akan mati besok, persiapkan diri. Karena siap atau tidak siap memang harus disiapkan. Mau kesembuhan itu terjadi ataupun tidak, yaitu sudah jalan Tuhan. Dari yang tadinya saya hanya enak-enak urusan rumah tangga, urusan baju kotor, masak, sekarang saya harus sibuk meeting menggantikan cici saya. Ketika saya khawatir, apa bisa ya Tuhan saya melakukan ini, saya perkatakan selalu, aku percaya Tuhanku luar biasa dan segala apa yang belum beres, puji Tuhan urusan cici saya hanya bisa menjadi kaki tangannya, ya, dan Tuhan menolong. Terima kasih kepada Ibu, ya, kesaksian saya ini. Doa kami Ibu sehat selalu dan khotbah-khotbah Ibu terus menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Iya, puji Tuhan ya saudara, kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa ya. Kehilangan ya kakak ya dan harus menyelesaikan semuanya memang tidak mudah, tapi ya itulah kalau ya kita selalu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan hidup kita. Terima kasih buat kesaksiannya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, kita percaya saudara bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan itu ikut bekerja, mempertemukan dengan orang-orang yang terbaik, bahkan masalah satu demi satu itu terselesaikan. Iya, baik, kita akan membaca sekarang melanjutkan Amsal 23. Kita sudah sampai di Amsal 23. Ayat yang pertama, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Ya, ayat ini berkata jika kita ini makan dengan seorang pembesar atau seorang raja atau orang yang terhormat,
Ya, disuruh perhatikan apa yang ada di depanmu, perhatikan baik-baik. Ayat 2 berkata, taruhlah ya sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ya, Alkitab berkata kalau kita duduk makan dengan orang kaya, dengan pembesar, ya jangan sampai ya kita ini dikuasai oleh nafsu. Taruh pisau di leher, artinya apa? Harus ya ada batasannya, harus menjaga diri supaya tidak tergoda, harus menjaga sikap. Ya, taruh pisau di leher, jangan mengingini sesuatu yang lebih walaupun kita makan sama orang kaya, ditraktir atau apa. Ya, dengan kata lain taruh pisau di leher itu artinya apa? Harus tahu diri ya. Ayat yang ketiga, jangan ingin akan makanannya yang lesat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan kepengen saudara ya. Kalau lihat orang kaya makan, jangan kepengen karena itu adalah hidangan yang menipu ya. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu itu. Ya, menjadi kaya itu bukan sesuatu yang harus kita usahakan. Firman Tuhan bilang, orang yang ingin cepat kaya pasti jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebenarnya urutannya ketika kita hidup ini, kita harus mencari perkenanan Tuhan dulu. Ketika ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Saat kita diberkati oleh Tuhan, maka kita dapat menikmati kekayaan yang dari Tuhan. Kekayaan itu bonus, makanya Yesus berkata, ya jangan mencari hal-hal yang ya sifatnya duniawi karena itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kak Tuhan bilang, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, kamu pakai. Ya, karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di sorga itu tahu bahwa engkau membutuhkan semuanya itu. Karena itu Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan. Kekayaan, kehormatan, harta, itu hanya bonus yang akan Tuhan tambahkan. Asal kita tidak tertuju ke situ. Karena kalau orang niatnya udah kepengen kaya, itu pasti dia akan menghalalkan berbagai-bagai cara. Dan Alkitab berkata orang yang ingin cepat kaya pasti jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Ya. Ayat 5, kalau engkau mengamat-ngamatinya lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ya, kekayaan itu bisa terbang kapan saja, seperti punya sayap, bisa hilang, kekayaan itu bisa lenyap, kekayaan itu bisa ya tiba-tiba nggak ada. Entah bagaimana, tapi itulah firman Tuhan bilang nggak ada yang kekal di dunia ini. Jangan tertipu dengan kekayaan. Ayat 6, jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanan yang lesat. Jangan makan roti orang kikir, nanti kau akan diungkit-ungkit. Ya, kalau orang kikir itu ya pasti saudara, namanya juga kikir. Jadi jangan kepengen punyanya orang yang kikir. Ya, ayat yang ketujuh, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, dia berkata begini, silakan makan dan silakan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Orang kikir itu suruh makan, suruh minum, tapi ternyata tidak tulus. Ya, sebenarnya hatinya berat, makanya jangan pengen makanannya orang kikir. Tidak usah minta tolong sama orang kikir. Ya, karena dia suruh kau makan, minum, ya tapi dia tidak tulus hati untuk ya menolong engkau. Ayat 8, suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Ya, jangan menerima suap saudara, karena suap itu akan dimuntahkan. Tidak enak rasanya. Kata-kata yang manis itu ya kau sia-siakan. Jadi saudara, ya banyak orang hari-hari ini menerima suap ya untuk tutup mulut, ya untuk apa? Firman Tuhan bilang jangan, karena suap yang dimakan itu pasti akan dimuntahkan. Artinya apa? Tidak berkat. Ya, uang yang tidak halal itu tidak berkat. Ayat 9, jangan berbicara di telinga orang bebal sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Memang benar, berbicara di telinga orang bebal malah kita akan diremehkan. Ya, percuma kita mengucapkan kata-kata bijak di telinga orang bebal karena itu hanya akan diremehkan. Ya, kita dianggap sia-sia, kita dianggap ya apa sih terlalu rohani, gini sok. Ya, jangan berbicara di telinga orang bebal karena dia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Ayat 10, jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Ya, jangan pernah memindahkan batas tanah.
diulangi lagi. Ya jangan, karena kepengen tanah yang besar, akhirnya kita terjebak untuk memindahkan batasan-batasan tanah. Apalagi milik orang yatim, kata firman Tuhan, sebab Tuhan itu yang membela mereka. Jadi jangan menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan kekayaan. Inti dari Amsal malam ini yang kita baca, ya jangan kepengen kekayaan yang sifatnya sementara, yang hanya membinasakan kita. Jadi ingat saudara, ya mari kita hidup dengan apa adanya di hadapan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan yang mengizinkan kami ada di Mesbah Doa untuk mengerti segala kebenaran-Mu, memerdekakan setiap kami, tuntun kami hidup dalam kebijaksanaan, dijauhkan dari segala niat-niat kepengen kaya. Kami akan jatuh dalam berbagai pencobaan. Kekayaan adalah bonus yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Itu bukan yang harus kami cari. Kekayaan adalah bonus ketika kami mendapat perkenanan Tuhan. Kami tidak perlu bersusah payah karena Tuhan akan berikan kepada orang yang dikasihinya. Terima kasih Bapa, ajar kami mengenal perkenanan Tuhan, ajar kami mengejar apa yang berkenan di mata Tuhan, agar hidup kami ini tidak sia-sia, tapi hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat, hidup kami sungguh-sungguh menjadi teladan, hidup kami sungguh-sungguh menjadi panutan dari setiap orang yang melihat kami, menjadi suratan Kristus yang terbuka. Berkati setiap anak-anak yang terbaring sakit, kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka mengalami masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Asal kami mau bertobat. Yang pengen punya anak, Tuhan buka kandungan yang tertutup. Yang bergumul untuk pemulihan keluarga rumah tangga, Tuhan sanggup melakukannya asal kami percaya. Berkati yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Apapun yang menjadi persoalan kami tahu di dalam nama Yesus ada jawaban. Karena itu Bapa, kami juga mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini, anugerah-Mu melimpah. Biarlah Indonesia menjadi negara yang dikasihi oleh Tuhan. Anugerah Tuhan tercurah, pertobatan tercurah buat bangsa kami, agar bangsa kami sungguh-sungguh menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Indonesia, Bapak Presiden Pak Prabowo, Gibran, seluruh jajaran yang ada. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, sehingga mereka memutuskan semua berdasarkan dari keputusan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke kami berdoa terjadi hujan pertobatan, anugerah-Mu turun, sehingga orang bertobat, berbalik, meninggalkan dosa dan kembali pada Tuhan. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan tercurah. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan kita malam ini. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus, selama